Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Rek A, Rek B, dan Rek M dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemimpin dan motivasi individu, kelompok, ataupun organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evan Lutfi Deniswara, NPM 2056041001 dari kelas reguler mandiri. Halo semuanya, saya Devi Puspitasari, NPM 2016-041029 dari kelas reguler A. Nama saya Bunga Putri Ananda dengan NPM 2016041016 dari kelas reguler B. Perkenalkan, nama saya Anita Sintia Putri, NPM 2016041023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Anggara, NPM 2016041063, kelas reguler A. Saya Ita Fauzia Septiana, NPM 2016041041 dari kelas reguler A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Eka Putra dengan NPM 2056041010 dari kelas reguler mandiri. Nama saya Jessica Maherati Erna Bruginting, NPM 2016041037 dari kelas reguler A. Dalam sebuah organisasi, adanya motivasi amatlah penting, karena motivasi merupakan proses pemberian motif atau penggerak yang dilakukan pimpinan kepada karyawan atau anggota agar dapat bekerja sedemikian rupa sehingga akhirnya tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Pemimpin memiliki pengaruh bagi seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak. Pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam melaksanakan peran kepemimpinan, baik peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, maupun pelatih untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pegawai pada sebuah organisasi. Adapun kompetensi yang harus dimiliki pimpinan publik yaitu 1. Personality atau perhatian pemimpin atas masalah lahiriah tingkat tinggi, seperti ramah, aktif berbicara, suka bergaul dan tegas, dan juga kesadaran seperti berhati-hati, diandalkan, dan disiplin diri. Kedua, ada self-concept atau keyakinan diri dan evaluasi diri positif pemimpin tentang keterampilan kepemimpinannya sendiri dan kemampuan untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, ada drive atau motivasi dari dalam diri pemimpin untuk mengejar tujuan. Yang keempat, ada integrity atau keadaan dan kecenderungan pemimpin untuk menerjemahkan kata-kata dalam perbuatan. Yang kelima ada leadership motivation atau kebutuhan mensosialisasikan kekuasaan pemimpin untuk menyelesaikan tujuan tim atau organisasi. Yang keenam ada knowledge of the business atau tacit dan explicit knowledge pemimpin tentang lingkungan perusahaan yang memungkinkan pemimpin membuat keputusan intuitif. Yang ketujuh ada cognitive and practical intelligence atau kemampuan kognitif pemimpin di atas rata-rata untuk memproses informasi dan kemampuan menyelesaikan masalah dunia nyata dengan menyesuaikan pada membentuk atau menseleksi lingkungan yang sesuai. Dan yang terakhir ada emotional intelligence atau kemampuan pemimpin memonitor emosinya sendiri atau orang lain, mendiskriminasi di antara mereka, dan menggunakan informasi membimbing pemikiran dan tindakan mereka. Terdapat beberapa konsep motivasi individu maupun kelompok serta penerapannya di Indonesia. 1. Konsep motivasi. Termotivasi terhadap tanggung jawab sosial ketika organisasi menghadapi tekanan publik yang meningkat untuk keberlanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian utama dari sebagian besar agenda pemimpin. Kedua, motivasi dan teori awal atau proses yang memperhitungkan intens arah dan kegigihan upaya individu untuk mencapai tujuan, sementara motivasi umumnya berkaitan dengan upaya menuju tujuan apapun. Ketiga, teori motivasi kontemporer lainnya. Teori penentuan nasib sendiri dan teori penetapan tujuan didukung dengan baik oleh teori motivasi kontemporer.
Teori self-efficacy atau efikasi diri juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan tugasnya. Sedangkan penelitian yang mengembangkan teori efikasi diri adalah Albert Bandura. Ia mengusulkan 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. Yang pertama adalah penguasaan yang aktif. Penguasaan aktif itu mendapatkan pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan tersebut. Yang kedua, pemodelan yang beraneka ragam menjadi lebih percaya diri karena Anda melihat orang lain melakukan tugas itu. Sehingga pemodelan yang paling efektif ketika melihat diri sendiri mirip dengan orang yang sedang diamati. Yang ketiga, bujukan verbal. Kita menjadi lebih percaya diri ketika seorang meyakinkan kita bahwa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Yang keempat, gairah, yang mengarah keadaan berenergi, jadi kita menjadi lebih bersemangat, merasa nyaman dengan tugas itu, dan berkinerja lebih baik lagi. 5. Menghubungkan program keterlibatan karyawan dengan teori motivasi. Program intrinsik dengan mengaitkan kepada tanggung jawab, kesempatan untuk berkembang, dan keterlibatan dengan pekerjaan itu sendiri. Program ekstensif jelas memiliki potensi untuk mengaitkan motivasi intrinsik karyawan dalam tugas dan menciptakan pengalaman dengan energi penuh. 6. Menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. A. Menciptakan suatu struktur gaji. Beberapa organisasi lebih suka membayar di atas pasar, sementara beberapa mungkin lebih rendah karena mereka tidak mampu membayar harga pasar. Membayar lebih banyak dan perusahaan mungkin akan mendapatkan karyawan yang lebih berkualitas, lebih bermotivasi tinggi, yang akan tinggal di organisasi lebih lama. B. Imbalan intrinsik atau program penghargaan pekerjaan. Program pengakuan karyawan berkisar dari ucapan terima kasih spontan dan pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas di mana jenis perilaku tertentu didorong dan prosedur untuk mendapatkan pengakuan diidentifikasi dengan jelas. Peranan motivasi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan berprestasi sangatlah besar. Dengan kata lain, motivasi memiliki hubungan yang positif terhadap prestasi kerja yang lebih baik dan sebaliknya. Seperti yang dilakukan oleh pimpinan pada Satuan Kerja Monumen Pers Nasional Surakarta yang menggunakan 3 tingkatan motivasi, yakni motivasi umum, motivasi khusus, dan motivasi teknis. Motivasi umum adalah pemberian hak-hak pegawai yang harus diberikan kepada pegawai yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu, pimpinan mendorong pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya di Satuan Kerja Monumen Pers Nasional Surakarta, antara lain berupa penghargaan yang diberikan bagi pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun yang bernama Satya Lencana. Motivasi khusus diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan atau kurang berprestasi dalam pekerjaannya. Motivasi di sini tidak berbentuk hukuman, melainkan teguran secara tertulis maupun lisan. Sedangkan motivasi teknik yang diberikan pemimpin Satuan Kerja Monumen Pers Nasional Surakarta guna meningkatkan kemampuan pegawainya, yaitu berupa diklat atau mengirimnya untuk sekolah lagi agar dapat mengembangkan karirnya, meskipun tidak semua pegawai dapat mengikutinya, dan menciptakan komunikasi 2 arah antara atasan dan bawahan, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan dan keterbukaan bagi pegawai. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami mengenai pemimpin dan motivasi individu, kelompok, ataupun organisasi. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.